Musisi jalanan ini adalah salah satu permasalahan sosial ya, yang sepertinya memang sudah lama banget di Indonesia. Kadang kehadiran mereka diharapkan oleh beberapa kalangan masyarakat, tapi sebagian lagi memang mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Nah, saya bisa melihat kehidupan orang-orang di bawah gitu. Saya melihat banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan, banyak diskriminasi. Kita harus jadi manusia merdeka gitu. Kita harus jadi orang-orang yang berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Memperjuangkan passion kita, mencari nafkah sesuai passion kita itu lebih merdeka gitu. Sudah saatnya musisi jalanan Indonesia itu harus naik kelas. Nama saya Andi Malewa, saya pendiri Institut Musik Jalanan. Saya itu berasal dari kota Makassar. Saya merantau sejak lulus SMA, saya merantau ke tanah Jawa ini karena harapan saya ingin mengubah nasib lah. Saya melihat waktu itu kita nontonnya televisi ya, kayaknya kehidupan di Jakarta itu seru gitu. Akhirnya saya coba ke Jakarta. Tujuan sebenarnya sih pengen melanjutkan sekolah. Tapi karena tidak ada biaya, maka saya harus melanjutkan hidup dengan berbagai pekerjaan gitu. Saya pernah menjadi buruh pabrik. Saya juga pernah menjaga peternakan unggas milik seseorang. Lalu saya juga pernah di Tanah Abang, dan terakhir akhirnya saya hijrah ya ke Depok. Saya masuk ke terminal Depok, dan satu-satunya hal yang saya bisa yaitu bermain musik. Maka saya harus menyambung hidup menjadi pengamen, dan saya sering meluapkan kegelisahan-kegelisahan saya tersebut di dalam bentuk tulisan-tulisan. Saya menulis apa saja, karena memang saya juga senang menulis. Dan hasil-hasil tulisan itu banyak yang saya kirimkan ke media. Sampai suatu hari ada orang yang mencari saya. Dia membaca tulisan saya di salah satu media dan dia menanyakan gitu, "Kamu itu pengamen?" "Ya, saya pengamen." "Kenapa kamu bisa menulis seperti ini?" Saya bilang, "Mengamen dan menulis itu adalah dua hal yang berbeda. Saya mengamen karena untuk survive, dan memang saya juga punya passion di musik gitu. Kalau menulis, saya itu sejak SD itu memang ikut kompetisi-kompetisi menulis. SD, SMP, SMA gitu. SMA saya juara lomba karya tulis ilmiah. Artinya memang itu sudah bawaan gitu. Dan ketika menuangkan tulisan itu, saya memang lebih bebas. Dia tanya, "Kamu masih mau sekolah gak?" "Masih mau. Cuma saya nggak punya biaya. Gimana kalau saya kuliahin?" Akhirnya saya dikuliahkan lah oleh beliau di salah satu perguruan tinggi swasta. Saya balas semua kebaikan beliau. Alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Saya sarjana teknik dengan predikat lulusan terbaik di tahun kelulusan saya. Kita kalau mau melihat masalah musisi jalanan ini juga sebenarnya harus fair. Karena banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang masih mendiskriminasi profesi musisi jalanan. Musisi jalanan itu masih disetarakan dengan pengemis, masih disetarakan dengan gelandangan, bahkan orang dengan gangguan jiwa.
Ini yang nggak fair, karena di jalanan itu memang ada orang yang berprofesi sebagai pengemis, tapi modusnya dia sebagai mengamen. Ada juga preman yang berkedok pengamen. Tapi banyak sekali di luar sana musisi-musisi jalanan yang memang secara kualitas mereka itu bagus, walaupun mereka otodidak. Nah, itulah yang membuat Institut Musik Jalanan hadir dan berdiri untuk memperjuangkan teman-teman yang memang fokusnya di musik, passionnya di musik. Itu yang membuat IMJ itu kami dirikan. Tahun 2012 lahir satu perda di Kota Depok, larangan memberi uang kepada pengamen. Ada beberapa masalah yang terjadi karena peraturan daerah ini. Pertama, tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga teman-teman saya yang mengamen itu akhirnya bentrok dengan aparat gitu kan. Ada yang gitarnya dipatahin pada saat penangkapan itu. Dan disitulah timbulnya gejolak. Anak-anak ngamen kemudian melakukan perlawanan terhadap aparat yang bertugas saat itu. Akhirnya mereka berbuat kriminal. Gitu. Saya bantu menyelesaikan masalah itu, saya sebagai penjamin, saya keluarkan anak-anak saya. Tapi saya berpikir, mau sampai kapan bentrokan ini terus terjadi? Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan aparat, dia hanya menjalankan peraturan daerah. Tapi di sisi lain, tidak ada ruang ekspresi buat musisi jalanan, sehingga mereka harus mengamen di jalanan. Seandainya ada ruang untuk mereka berekspresi, saya jamin mereka tidak akan kembali lagi ke jalanan. Dulu kami masih bisa mengakses kereta. Kita main di peron-peron, kita main di stasiun-stasiun. Dengan adanya modernisasi, musisi-musisi jalanan kemudian terlempar keluar stasiun. Kami coba mengamen di bis. Bis kemudian berganti menjadi Transjakarta dan lain-lain. Sehingga kami juga tidak bisa mengakses bis untuk mengamen. Kami ke kaki lima. Kaki lima itu bukan tempat yang bisa jadikan sandaran untuk jangka panjang. Karena kaki lima itu kita tahu ya, warung-warung tenda itu makan badan jalan yang setiap saat bisa saja digusur. Tidak ada kejelasan untuk nasib pengamen. Di 2014 saya, Fristo Gurning dan Iksan Skuter kemudian membuat kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita. Ya udah, kami dirikan Institut Musik Jalanan itu. Kalau ditanya Institut Musik Jalanan itu adalah media kami untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan dalam kutip, kami mencoba membuat regulasi yang dibuat sama pemerintah ini harus sejalan juga dengan keinginan kami. Harus mengakomodir pendapat-pendapat kami. Melalui IMJ lah saya melakukan rapat dengar pendapat ke pihak DPRD. Kenapa Anda membuat perda ini? Apa landasannya? Kenapa musisi jalanan dilarang berekspresi? Kalau di zona merah, iya betul. Tapi kemudian di mana kami bisa berekspresi? Ada nggak ruang-ruang publik yang bisa kami akses? Ternyata memang tidak ada. Dan saat itu ya saya bilang, kalau ruang publiknya belum ada, maka tolong jangan berlakukan perda ini dengan keras. Berikan kami ruang untuk mencari nafkah. Dari situlah awal mula pergolakan Institut Musik Jalanan. Kami lakukan banyak hal. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa musisi jalanan itu juga punya kualitas, punya karya yang layak untuk didengarkan oleh masyarakat Indonesia. 2014 itu saya kumpulkan teman-teman musisi jalanan di Jabodetabek yang punya karya, dan kami buat satu album dan kami rilis di tahun itu juga. Judul albumnya Kalahkan Hari Ini.
Selama detak jantungku denyut nadiku, aliran darahku dan nafasku masih ada. Ku kan selalu menjagamu dan selalu ada untukmu hingga waktu menjawab semua. Tak usah kau pinta, pasti ku kan pergi. Karena ku yakin kita tak mungkin bersama, setidaknya aku telah menjagamu cinta. Namun ku berharap kita kan selalu bersama. Ingatlah aku pernah menjagamu cinta. Tidak butuh waktu lama, hanya 8 bulan 2000 keping itu habis. Itu yang membuat nama Institut Musik Jalanan melesat saat itu. Kami ingin mencoba mengulang kesuksesan dari album pertama. 2016 kami ajak teman-teman, tidak lagi Jabodetabek tapi beberapa kota di Indonesia ini untuk ikut di dalam album kedua, album kompilasi yang kedua. Kami beri nama album itu Cerah. Dari tahun 2016 itu kami sudah mulai masuk ke digital store. Ya, COVID ini kan menghantam semua aspek ya, menghantam satu dunia lah, bukan hanya musisi jalanan. Tapi boleh dibilang musisi jalanan adalah salah satu profesi yang paling terdampak keras gitu ya. Kenapa? Sebelum pandemi kan teman-teman ngamennya di ruang-ruang publik, mainnya di mall, mainnya di area-area publik lah. Tapi pas pandemi, semua ruang publik ini ditutup. Yang sulitnya lagi, teman-teman yang saya ajak mereka untuk mengamen dengan protokol kesehatan, masih banyak orang yang menghujat gitu. Padahal kan kita nggak bisa ya hidup terus-terusan di dalam rumah gitu dan mengharapkan bantuan dari pemerintah gitu. Kita harus berkegiatan. Musik, seni itu satu-satunya yang menurut saya yang bisa tetap menjaga kewarasan kita. Berkesenian, kita menghibur orang. Kalau semua orang stres seperti apa gitu, betapa ruwetnya, betapa kacaunya kita setiap hari bertengkar di sosial media. Ada yang mau mencari nafkah udah dihujat aja, dan ada profesi yang diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Loh, kenapa pengamen nggak boleh gitu loh? Dan akhirnya ketika dilarang berekspresi, akhirnya mereka kan lebih memilih liar. Yang mestinya kalau di IMJ kami pakai protokol kesehatan, kalau dilarang ya udah akhirnya dia jalan sendiri tanpa protokol. Dia mengamen di pasar, dia mengamen ya di mana aja, di jalanan, yang mungkin menurut saya itu jauh lebih beresiko untuk diri dia, keluarganya, bahkan orang lain gitu. Nah, memang kita harus cari solusi sama-sama. Bagaimana aktivitas seni, aktivitas ngamen ini bisa berjalan kembali, tapi tentunya
dengan merujuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Saya rasa ya kalau sekarang kan sudah beberapa tempat sudah dibuka gitu kan, cuman memang belum menyeluruh, dan tingkat kepatuhan, kedisiplinan kita terhadap protokol ini juga menjadi PR bersama sih, bukan hanya untuk pengamen tapi untuk kita semua. Saya tuh semenjak pandemi ini memang saya yang akhirnya harus putar otak gitu kan, bagaimana biar ruang-ruang publik ini dibuka kembali. Ternyata kebijakannya dari kepala daerah. Maka saya kemudian ke pemerintah pusat, saya ketemu dengan Pak Dirjen Kebudayaan, saya bilang, Pak, saya melihat ada SKB 2 Menteri nih, di mana ada protokol turunan untuk pelaku seni, budaya, dan area wisata. Bagaimana kalau kami mengajukan protokol kesehatan versi musisi jalanan? Itu berbeda tuh prakteknya dengan yang di kafe gitu kan. Nah, kami bantu merumuskan itu dan kami akan mengajukan. Oke, bikin. Akhirnya IMJ bikin, kami pakai bawa 2 organisasi besar, Institut Musik Jalanan dan KPJ. Kami masukkanlah protokol kesehatan versi musisi jalanan. Dan akhirnya protokol itu diterima dan dia menjadi protokol turunan dari SKB 2 Menteri yang juga merujuk pada protokol kesehatannya Kemenkes gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Yang pertama adalah butuh sosialisasi. Sosialisasi ini macam-macam bentuknya gitu kan. Kita butuh action yang lebih cepat lagi, dan oleh Dirjen Kebudayaan saya diperkenalkan dengan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Budaya. Bagaimana kami bisa mengakses ruang publik lain yang juga terdampak pandemi, museum salah satunya. Akhirnya kami berkomunikasi bagaimana kita bisa mengamen di museum dengan sistemnya tapping. Jadi video itu nanti diunggah oleh, kalau akunnya IMJ kan masih kecil lah ya kan. Kami kerjasama dengan Kemendikbud agar video itu nanti diunggah, dan kita akan ngamen dari museum ini, kita pakai QR code dan itu bisa diapresiasi oleh masyarakat. Sebagai langkah awal kegiatan ngamen di museum ini, kita mulai dari Museum Kebangkitan Nasional, dan ini nanti akan coba kita belajar dari kondisi, kita belajar bagaimana sih setnya di museum itu seperti apa. Kita pengen tahu juga aturan-aturan yang di museum seperti apa, dan agar kita punya kita punya skema sendiri bagaimana kalau kegiatan ini kita laksanakan di museum-museum lain. Karena kan jumlah museum itu ada 500 sekian gitu, dan musisi jalan ini ada seluruh Indonesia. Bolehkah museum ini kita jadikan sarana ruang publik untuk kami mengamen, berekspresi? Metodenya seperti apa? Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi museum tersebut. Peran IMJ sangat membantu banget ya. Dulu waktu aku sebelum gabung di IMJ, awalnya tuh sering ngamen di stasiun-stasiun kereta gitu. Terus setelah kenal IMJ, alhamdulillah sering dapat banyak event. Terus juga ada program pengamen kelas, kita bisa main di ruang-ruang publik, misalnya seperti MRT, terus di mall-mall, dan tempat-tempat makan di daerah Jakarta. Jadi sangat membantu. Sangat membantu banget ya. Jadi lebih ningkatin inilah levelnya gitu. Yang tadi cuma di stasiun-stasiun, terus sekarang bisa lebih naik di atas. Terdampak sekali ya Mbak, soalnya yang biasanya nih kita dalam seminggu tuh bisa 3-5 kali gitu ya, misalnya ada pemasukan gitu ya di ruang-ruang publik. Sekarang sama sekali nggak ada gitu, karena kan memang masih PSBB ya, jadi belum boleh ada live musik, jadi ya sangat ini sekali terdampak gitu
Untungnya dari IMJ sendiri ada beberapa kali dia mengadakan ngamen online. Kalau untuk IMJ sendiri sih mudah-mudahan semakin banyak dia bekerja sama dengan tempat-tempat hiburan lainnya, terus juga pemerintah tinggal mendukung para musisi jalanan agar mereka juga terperhatikan gitu. Jadi tidak dipandang sebelah mata kalau musisi jalanan itu nggak semuanya jelek permainannya. Jadi bisa lihat di anak-anak IMJ sendiri kualitasnya bisa bersaing lah dengan musisi-musisi yang udah tenar di luar sana gitu, nggak kalah bagusnya. Ya, pengamen naik kelas itu tidak lagi di jalanan, kita tidak lagi di lampu merah. Sudah nggak pantas kita ada di lampu merah, sudah tidak pantas kita ngamen di angkot. Kita harus memperbaiki kualitas musik kita, attitude kita, penampilan kita, sehingga kita bisa diberikan kesempatan di tempat-tempat yang lebih layak gitu. Main di Semarang, di kawasan Pecinan, Somawis gitu. Lihat teman-teman yang di Malioboro, bagus-bagus gitu, bermain musiknya, attitude-nya, penampilannya, dan mereka menjadi ikon. Kenapa ini tidak bisa dicontoh oleh teman-teman yang di jalanan? Mestinya bisa. Kalau sarananya, ruang publiknya, ya kita minta ke pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah mau memberikan kalau dari kitanya tidak ingin meningkatkan kualitas kita? Bagaimana kamu main di ruang publik kalau kemampuan bermusik kamu belum mumpuni? Caranya seperti apa? Ada IMJ, kamu harus belajar di IMJ. Persoalan berapa lamanya, semuanya tergantung kemauan dan kerja kerasnya mereka sendiri. Di beberapa tempat ada peraturan daerah tentang no tipping gitu kan. Akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu fintech. Bagaimana kita bisa membuat sebuah terobosan sistem QR code. Sistem apresiasi non tunai, tinggal scan langsung masuk ke langsung ke pengamennya, ngamen pakai QR code. Dan itu untuk pertama kalinya ya kami IMJ melakukan itu, pertama di Indonesia, pertama di Asia Tenggara, dan kami nomor 3 di dunia yang melakukan ngamen pakai QR code itu kami lakukan. Dan akhirnya QR code ini banyak fungsinya, dia bisa pakai itu ngamen secara langsung atau dia melakukan live streaming. Waktu kami luncurkan program itu, banyak orang yang menertawakan, apaan sih ini sistemnya? Tapi kami sampaikan, ini pertama kami di Indonesia, pertama di Asia Tenggara, dan nomor 3 di dunia setelah Guangzhou dan Inggris. Waktu itu banyak yang, apa sih? Tapi saat pandemi kemarin, saya sampai bikin surat gitu ke pihak fintech, karena memang perjanjian kerjasamanya itu kami eksklusif untuk itu terobosan, itu punya hak kekayaan intelektual dan lain-lain lah gitu, itu hak ciptanya kami lah. Tapi saat itu saya melihat kondisi, saya sampai bersurat, tolong bebaskan QR code untuk teman-teman pakai mencari nafkah, karena mereka tidak bisa kan, QR code itu dimiliki oleh satu band. Tapi kan yang cari uang ini masing-masing dari rumahnya gitu kan. Dan akhirnya mereka diperbolehkan untuk memakai QR code personal. Sampai berkirim surat tuh waktu itu. Dan akhirnya saat ini siapa sih sekarang yang nggak ngamen pakai itu? Untuk kawan-kawan musisi jalanan se-Indonesia, ekosistem musik Indonesia sudah menerima kita. 2 kali konferensi musik Indonesia digelar, IMJ selalu dilibatkan, dan saat ini pemerintah terus berupaya mengakomodir apa yang kita inginkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pun memberikan perlindungan untuk kebebasan berekspresi bagi kita semua.
ruang-ruang publik sudah dibuka, pemerintah daerah pun banyak menerima program-program kita. Yang harus kita lakukan, tugasnya sekarang saat ini adalah ada di diri kita masing-masing. Bagaimana memperbaiki kualitas diri, bagaimana memperbaiki attitude dan penampilan. Sudah saatnya musisi jalanan Indonesia naik kelas.